sore Bapak Ibu, mohon keluarga Ibu almarhumah Ibu Sulis Indawati untuk mempersiapkan diri pelaksanaan doa harian yang kita tujukan untuk membantu perjalanan arwah Ibu almarhumah Ibu Sulis akan kita mulai. Enggak bantu. Udah deh. Marilah kembali kita akan bersama-sama memanjatkan doa dan harapan untuk perjalanan arwah Ibu almarhumah Ibu Sulis Indawati. Semoga segera terkondisi terlahir di alam surga bahagia. Mohon berdiri. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita memberi hormat dengan muka setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Persembahan dupa untuk almarhumah dibuka halaman 2.
Namo Amitabha. 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 Namo 61. Namo Panca Namo Panca Namo Panca Namo Panca Namo Namo
Dibuka halaman 62, 63, 64. Kita baca bahasa Indonesianya. 62 naskah Prastya Bodhisattva. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama menolong almarhumah lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia. Menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata. Bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kilesa, derita, loba, dosa, moha. Dengan belajar dharma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha Marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisattva mahasatwa, semua bodhisattva mahasatwa, maha prajna paramita. 65, 66, dan 67 bagian atas mohon berdiri. Marilah kita membimbing arwah dari almarhumah Ibu Sulis Indawati untuk berjodoh dengan Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan Santu'i. Namo titik-titik kita isi dengan nama beliau. Kita baca bersama-sama bahasa Indonesianya. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhumah Ibu Sulis Indawati. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi, menghilangkan perilaku tidak baik 3 kilesa almarhumah, bebas dari penderitaan tumimba lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat,
lahir dari bunga teratai tampaklah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha, mendapat ajaran mulia, mencapai kesempurnaan. Silahkan duduk. Bukunya ditutup, masih di bawah. Itu. Sebelum kita akhiri rangkaian pembawaan doa, marilah kita bersama-sama dalam sikap hening, sikap merenung. Kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan Sang Buddha yang telah ditulis dalam kitab suci, yang menjelaskan tentang tujuan dan manfaat memberi persajian, persembahan makanan kepada yang telah tiada. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah, tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan. Penghormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Wahai siswa-siswa, bila engkau ingin membalas kebaikan orang tuamu, tulislah khutbah ini untuk mereka. Kumandangkanlah khutbah ini untuk mereka. Bertobatlah atas pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan-kesalahan demi mereka. Untuk kepentingan orang tuamu, berikanlah persembahan kepada agama. Demi orang tua, patuhlah kepada perintah untuk hanya memakan makanan suci dan bersih. Demi orang tua, biasakanlah berdana dan mencari keberkahan. Bila engkau dapat melakukan ini, engkau adalah anak yang berbakti. Bila engkau tidak melakukannya, engkau adalah orang yang akan menuju pada alam sengsara. Sabbe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa penanganan akhir yang dilakukan oleh seseorang berkaitan dengan orang yang telah meninggal. Yang pertama, penanganan akhir seorang, ada jenazah atau seorang yang telah meninggal itu dengan dikubur atau dikebumikan dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan tertentu, mungkin dengan mempunyai kuburan atau pusaran, keluarga mempunyai objek penghormatan, dan kuburan itu sewaktu-waktu di bulan-bulan tertentu sebagai sarana untuk mengumpulkan keluarga-keluarga, terutama anak-anak putra-putri beliau. Dan pada bulan Cingbing maupun bulan Ulambana, kita bersama-sama bisa menyatakan bakti dan hormat dengan membawa persembahan-persembahan yang berupa makanan-makanan. Sekalipun makanan itu dipakai istilah persembahan, namun sebetulnya yang
mengkonsumsi adalah yang hidup ini, yang bawah ini. Namun bukan berarti tidak mempunyai nilai dan manfaat bagi yang telah meninggal. Yang meninggal merasa diperhatikan, merasa disimpatiki yang hidup. Anak-anakku tetap berbakti, terbukti datang ke kuburan untuk tetap membawa makanan-makanan dan lain sebagainya. Dan di saat di kuburan itu ya, kita juga bersama-sama di hari-hari tertentu juga bisa curhat biasanya untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan, yaitu dikubur penanganannya. Kemudian yang kedua ada dengan istilah dikremasi atau diperabukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sekarang anak-anak sudah keluar kota semua, pergi jauh, tidak setiap tahun bisa datang menjenguk kuburan orang tuanya. Maka lebih praktis ya, lebih ekonomis juga itu diperabukan atau dikremasi. Sewaktu-waktu anak ingat kepada orang tuanya bisa pergi ke laut. Kalau abu itu dilarung di laut. Namun ada juga abu dari orang yang telah meninggal disimpan di tempat-tempat tertentu, ada di wihara atau di rumah-rumah penitipan abu jenazah. Sewaktu-waktu di saat Cingbing pun bisa datang. Abu itu sebagai bentuk penghormatan dan juga objek penghormatan dari keluarga yang masih hidup. Kemudian ada juga penanganan yang lain, yaitu di zaman Sang Buddha ada pemakaman angin. Ya, mayat itu ditaruh saja, ditaruh di hutan ya. Itu kalau sekarang masih ada, sekarang ada di Bali di Trunyan itu mayat itu ditaruh saja di bawah pohon ya. Itu. Kemudian ada juga pemakaman langit. Ini adanya di luar negeri, di Tibet. Jadi jenazah itu dipakai untuk ngasih makan burung-burung pemakan bangkai. Kemudian ada juga pemakaman laut ya, yaitu dicegurkan di laut atau di air. Ya masih ada juga kalau zaman Sang Buddha itu juga ada, bahkan sampai saat ini pun di saat Covid di India itu ada beberapa mayat-mayat itu sengaja dihanyutkan, terutama mereka yang tidak mempunyai biaya untuk kremasi dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memberikan penghormatan, ada yang memakai objek-objek dari sisa jasmani beliau yang telah meninggal, namun juga dalam bentuk doa dan juga sarana dan prasarana sebagai bentuk penghormatan yang telah tiada. Kita bersama-sama di samping peti jenazah bisa melihat rumah-rumahan. Ini juga sebuah doa, sebuah rasa bakti dan pengharapan yang hidup kepada yang telah meninggal. Kita berpikir dan berharap sepeninggalan Mamah Sulis ini di alam selanjutnya, di alam sana pun bisa menempati rumah sebagus dan semegah ini, semewah ini. Ini sebuah gambaran doa dari yang hidup kepada yang meninggal, agar di alam sana yang telah meninggal orang tua jika bepergian jauh-jauh tidak mengalami kesulitan, dikirimi pesawat, dikirimi mobil-mobilan, dikirimi becak, agar di alam sana di tempat yang bagus dan indah Mamah tidak kesepian, dikirimi TV, sarana hiburan, agar di alam sana di saat bekerja tidak kecapean, dikirimi pembantu, dan pembantu pun juga banyak juga biar tidak salah ya, di saat memanggil dikasih nama-nama ya. Biasanya nama-nama pembantu yang dikirimkan itu nama-nama orang Jawa ya, ada Yanto, ada Paijo dan lain sebagainya. Ini sebuah gambaran pikiran yang hidup kepada yang meninggal, sebuah doa agar Mamah di alam sana pun mempunyai fasilitas kehidupan seperti yang gambaran yang kita lihat ini. Alangkah bahagianya mempunyai orang tua yang bisa menempati rumah sebagus dan semegah ini. Tentunya keluarga yang ditinggalkan tidak perlu mengkhawatirkan lagi, mencemaskan lagi tentang nasib atau keadaan di alam-alam sana. Itu adalah sebuah doa dan harapan bagi yang hidup kepada yang telah meninggal. Kemudian rumah-rumah ini juga berfungsi agar setelah meninggal Mamah tidak melekat lagi
terhadap apa yang pernah dipunyai di dunia ini. Jadi besok akan dibakar, seolah-olah dibawakan semua. Arwah yang masih melekat terhadap materi, terhadap hal yang pernah dipunyai, menjadi arwah yang gentayangan, seolah-olah sudah dibawakan, semoga tidak terikat melekat lagi terhadap apa yang dipunyainya. Kemudian yang ketiga maknanya, bahwa rumah-rumah ini kita hormati, kita lihatkan kepada keturunan-keturunan atau ahli waris beliau. Hendaknya ahli waris peninggalan orang tua yang telah meninggal tetap menghormati jerih payah dari orang tua kita, yaitu rumah dan sarana-sarana yang lain. Penghormatannya gimana? Tidak jadikan bahan rebutan di antara saudara dan famili. Kita tetap menghormati, syukur bisa mengembangkan, dan jangan pernah berpikir setelah orang tua meninggal pikirannya untuk menjual. Justru kita berpikir untuk mengembangkan apa yang pernah dipunyai, prestasi yang pernah dipunyai orang tua, dikembangkan lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Jadi beberapa simbol-simbol ya itu merupakan syarat dengan pesan-pesan moral. Kemudian di tempat lain juga kalau ada orang mati ya, di saat mengantar ke kuburan ya, ini di Jawa ya, ada dibawain sapu. Kita sebuah doa agar selama perjalanan lancar, bersih tempatnya. Ada lagi yang dibawahi degan, kelapa muda. Sebuah doa, sebuah harapan kepada yang mati. Kamu kalau ditanya malaikat jangan deg-degan. Ya, sebuah pesan kepada yang telah meninggal. Tentunya banyak ya pelajaran-pelajaran yang dapat kita gali di dalam ruangan ini ya, namun pada esensinya adalah sebuah penghormatan, sebuah doa yang hidup kepada yang meninggal agar di alam sana tetap terjaga kesejahteraan dan kebahagiaannya. Rumah-rumah ini akan menjadi kenyataan atau tidak di alam sana. Mamah mempunyai fasilitas kehidupan seperti gambaran ini atau tidak, tentunya tergantung dari beberapa faktor. Faktor yang sangat menentukan adalah timbunan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya. Itulah yang akan menentukan arah dan tujuan kelahiran-kelahiran di alam bahagia atau menderita adalah kebaikan-kebaikan yang dibawa oleh mamah. Semoga dengan dukungan doa, baik itu melalui sarana maupun tidak melalui sarana, apa yang menjadi harapan keluarga, mamah Ibu Sulis segera teraih di alam bahagia benar-benar segera menjadi kenyataan, dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya melalui beberapa hari kita membaca Sutra Amitabha dan bertobat atas kekilapan-kekilapan yang pernah dilakukan semasa hidupnya, benar-benar melegakan hati dan mendapatkan jalan yang lapang dan terang untuk beliau. Sadu, sadu, sadu.